Ketika Anthony Dos Santos direkrut dari Ajax oleh Manchester United pada tahun 2022 dengan harga lebih dari 80 juta pound sterling, ekspektasi melambung tinggi. Sebagai winger muda asal Brazil yang penuh talenta, ia datang ke Old Trafford dengan reputasi sebagai pemain eksplosif, memiliki kemampuan dribble yang luar biasa, serta naluri mencetak gol yang menjanjikan. Namun kenyataan tidak selalu seindah ekspektasi. 2 musim pertama Anthony bersama Manchester United diwarnai inkonsistensi, kritik media, dan tekanan publik yang berat. Banyak yang menyebutnya sebagai pembelian gagal. Bahkan tidak jarang, namanya muncul dalam daftar transfer keluar. Namun siapa sangka, keputusan untuk meminjamkannya ke Real Betis pada musim panas 2024 menjadi titik balik karirnya. Di bawah langit Andalusia, Anthony menemukan kembali dirinya. Dan lebih dari itu, ia tumbuh menjadi pemain yang matang dan menakutkan bagi lawan. Saat pertama kali mengenakan jersey Manchester United, Anthony diharapkan menjadi suksesor sayap kanan yang telah lama diidamkan fans setan merah. Ia langsung mencetak gol dalam debutnya melawan Arsenal, tetapi setelah itu penampilannya mulai menurun. Gaya bermainnya yang cenderung repetitif, selalu memotong ke dalam dan melepaskan tembakan dari kaki kiri, membuatnya mudah ditebak. Media Inggris tak henti-hentinya mengkritik minimnya kontribusi gol dan assist dari Anthony. Sementara fans mulai kehilangan kesabaran. Dalam 62 penampilannya di Premier League bersama United, ia hanya mencatatkan 5 gol dan 3 assist, angka yang jauh dari harapan. Masalah semakin parah ketika performa tim juga inkonsisten. United gagal meraih trofi besar dan suasana ruang ganti pun dikabarkan tak kondusif. Anthony, yang masih muda dan jauh dari tanah kelahiran, tampak terisolasi dan kehilangan kepercayaan diri. Ketika akhirnya diumumkan bahwa ia akan dipinjamkan ke Real Betis selama semusim. Banyak yang menganggap itu akhir dari kisahnya bersama setan merah. Namun, justru di saat itulah kisah baru dimulai. Ketika Anthony mendarat di Sevilla dan resmi bergabung dengan Real Betis, atmosfernya langsung berbeda. Alih-alih tekanan berat seperti di Inggris, ia menemukan lingkungan yang lebih ramah, suportif, dan membangun. Betis bukanlah klub yang asing dengan talenta Amerika Selatan. Mereka punya sejarah mengembangkan pemain-pemain bertalenta seperti Giovanni Lo Celso dan Fabian Ruiz. Di bawah asuhan Manuel Pellegrini, pelatih berpengalaman yang pernah menangani Real Madrid dan Manchester City, Anthony mendapat apa yang ia butuhkan: kepercayaan, kebebasan, dan pelatihan yang tepat. Pellegrini tidak melihat Anthony sebagai pemain yang harus langsung mengubah permainan, tetapi sebagai proyek jangka menengah yang membutuhkan peran, ritme, dan kepercayaan untuk berkembang. Ia menempatkan Anthony di posisi naturalnya di sayap kanan, tetapi memberinya kebebasan untuk bergerak ke tengah, bertukar posisi dengan gelandang serang, dan bahkan masuk ke area kotak penalti. Salah satu kunci kebangkitan Anthony di Betis adalah peran taktikal yang diberikan Pellegrini. Jika di United ia cenderung statis dan repetitif, di Betis ia berkembang menjadi pemain yang dinamis. Sistem 4-2-3-1 atau 4-3-3 milik Pellegrini memungkinkan Anthony untuk bermain lebih dekat dengan penyerang tengah, memungkinkan lebih banyak kombinasi 1-2, mendapat ruang lebih luas untuk eksplorasi di sepertiga akhir lapangan, mengurangi tanggung jawab defensif yang memberatkannya di Inggris, dan fokus pada kreativitas. Ia juga lebih sering bermain tanpa tekanan untuk langsung mencetak gol. Dengan support dari gelandang-gelandang kreatif, Anthony mampu menunjukkan kualitas terbaiknya. Dribble tajam,
umpan terobosan, dan pergerakan tanpa bola. Hasilnya, dalam 17 pertandingan di semua kompetisi bersama Betis, Antony mencatatkan 5 gol dan 4 assist, angka yang lebih tinggi dibandingkan 2 musim dirinya di Inggris. Salah satu faktor non-teknis yang tidak boleh diremehkan dalam kebangkitan Antony adalah adaptasinya terhadap lingkungan dan budaya. Kota Sevilla, tempat Real Betis bermarkas, terkenal dengan atmosfer hangat dan penduduk yang ramah. Bahasa Spanyol yang lebih lekat dengan bahasa ibu Antony juga membantunya berkomunikasi lebih baik dengan rekan-rekan setim. Pemain Brasil secara historis memang lebih mudah berkembang di La Liga dibandingkan Premier League. Kecepatan permainan yang tidak sebrutal Inggris, ruang gerak yang lebih besar, serta pendekatan yang lebih teknis ketimbang fisik membuat Antony lebih bisa mengekspresikan diri. Selain itu, dukungan dari fans Betis yang dikenal fanatik namun loyal memberinya suntikan moral yang sangat penting. Mereka tidak melihat Antony sebagai pemain mahal yang harus langsung memberi dampak besar, melainkan sebagai permata mentah yang siap diasah. Namun, semua faktor eksternal itu tidak akan cukup tanpa adanya perubahan dari dalam diri Antony sendiri. Di Betis, ia terlihat lebih fokus, lebih dewasa, dan lebih disiplin. Ia mulai memperhatikan kebugaran, mengatur pola makan, dan menjalani sesi latihan tambahan. Antony juga mulai aktif berdiskusi dengan pelatih soal taktikal dan analisis video pertandingan. Dalam beberapa wawancara, Pellegrini bahkan menyebut Antony sebagai salah satu pemain paling serius dalam sesi latihan dan review pertandingan. Kedewasaan ini juga terlihat dari sikapnya di lapangan. Ia kini tak mudah terpancing emosi, lebih sabar dalam menunggu peluang, dan mulai menjadi pemimpin di lini serang Betis. Sikapnya ini menular ke rekan-rekan setim dan bahkan mulai mendapat perhatian dari pelatih timnas Brasil. Performa Antony yang gemilang di Betis tidak hanya membantu klub menembus zona Eropa, tetapi juga menarik perhatian banyak pihak. Beberapa media Spanyol menyebutnya sebagai pemain yang paling berkembang di La Liga musim ini. Ia menjadi tumpuan utama Betis dalam pertandingan-pertandingan besar, termasuk saat mengalahkan Sevilla dalam derby Andalusia dan menahan imbang Barcelona di Camp Nou. Kecepatan, teknik, dan visi bermainnya membuat lawan-lawan kesulitan mengantisipasi pergerakannya. Real Betis ingin memperpanjang masa tinggalnya, bahkan mengajukan proposal pembelian permanen. Kini, pertanyaan yang muncul adalah, kemana arah karir Antony selanjutnya? Jika ia kembali ke Manchester United, apakah ia akan mampu mempertahankan level permainan yang sama di bawah tekanan Premier League? Ataukah justru ia lebih baik menetap di Spanyol dan menjadi ikon baru di Real Betis? Satu hal yang pasti, Antony telah membuktikan bahwa ia bukan pembelian gagal. Ia hanya butuh waktu, lingkungan yang tepat, dan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya untuk berkembang. Di Real Betis, ia menemukan semuanya dan menjelma dari pemain yang diragukan menjadi bintang yang bersinar terang. Kisah Antony adalah pengingat bahwa perkembangan pemain tidak selalu berjalan mulus. Kadang sebuah peminjaman yang terlihat seperti buangan justru menjadi batu loncatan terbaik dalam karir. Dalam kasus Antony, Real Betis bukan hanya tempat pelarian, melainkan tempat kelahiran kembali.